Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Suaramu kami rindu ya Tuhan. Haleluya. Suaramu. Praise the Lord. Haleluya. Suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap kau ada bagiku. Ku tahu sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Ya, oke, kita mungkin bisa kita ganti lagunya ya, karena mungkin ada sedikit terganggu signalnya di sini. Jadi kita ganti ke lagu yang lain. Haleluya. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah, datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Oke, kita nyanyikan Dia Bapa yang baik, haleluya. Dalam kehidupan kita, Dia Bapa yang kekal. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu ya. Apa yang kita perlukan, Tuhan tambahkan dalam hidup kita sekalian ya. Ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan akan berikan bagi kita semua yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, semua Oke, kita pujikan pujian ini. Oke. Biarlah kasih-Mu Tuhan yang sempurna mengalir atas hidup kami, dan kami tahu Tuhan, kami ada hari ini oleh karena kasih-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya, kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam satu nama yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita naikkan pujian kepada Tuhan Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu
dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Baiklah, kita akan siapkan hati kita ya untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri, akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Ya, shalom. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Pendeta dan Bapak Ibu semuanya yang terkasih. Di pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucap syukur terima kasih Tuhan, kami dapat bertemu kembali di pagi hari ini. Tuhan, terima kasih kami akan mendengarkan firman-Firman-Mu ya Tuhan untuk pagi hari ini. Berkatilah ya Tuhan sehingga kami dapat mendengarkan firman-Firman-Mu dari awal hingga akhir dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan, bimbinglah kami ke jalan-Mu. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah sehingga kami semua Bapak Ibu Gereja CLCC dapat mengikuti firman-Firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Doa kami ini semua kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yeti untuk doa yang sangat indah luar biasa pagi ini ya. Tuhan memberkati Bu Yeti. Amin. Amin ya. Yes Lord. Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa ya. Dia ada saat ini bersama dengan kita, saudaraku. Dalam segala situasi, segala keadaan tetap kita bersyukur. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Di pagi ini kita menerima rahmat Tuhan ya, yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kita semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh luar biasa. Oke, saya coba untuk tampilkan lagu. Kita coba pujikan satu lagu ya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau layak disembah ya Tuhan. Mari Yesus, kemuliaan-Mu memenuhi kami semua di pagi hari ini. Oh, bawaku dekat, semakin dekat denganmu. Yesus, ku mengasihi-Mu Tuhan. Saat ku datang mencari wajah-Mu, hadirat-Mu Tuhan
pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan. Mari Tuhan berkati kami semua, berkati hidupku, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesusku. Datang sujud di hadapanmu, menyembah, Yesusku, menyembahmu. Oh, segala pujian syukur tak habis-habisnya kami bersyukur ya Tuhan. Kau hadir dalam hidupku, kini datang sujud di hadapanmu, memuji, menyembahmu, menyembahmu. Oh, mari sembah Tuhan, angkat suara kita sembahnya. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Haleluya, besar kasih di dalam Yesus, Yesus besar menang. Haleluya, Yesus bersamamu Tuhan, menang. Penuhi Kau segala-galanya, berkatku perlu Engkau Tuhan sepanjang hidupku. Mari naikkan pujian bagi Dia. Dalam hidupku, mari katakan sama-sama. Segala
menyembahmu, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, terima kasih Yesus. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, buat kasih setiamu, buat kebaikanmu dalam hidup kami ini ya Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang layak kami puji. Engkau Tuhan Allah yang layak kami sembah, yang kami tinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Dengan apa dapat kami balas kebaikan-Mu dalam hidup kami ini ya Tuhan. Dengan kami belajar untuk tetap taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Ajar kami terus untuk kami selalu dekat kepadamu ya Tuhan. Ajar kami terus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau segala-galanya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di dalam hidupku. Saat ku sujud menyembah, terima kasih Yesus. Ya, mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oh, haleluya. Praise God. Amin. Haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian, senang sekali kita bisa bertemu ya di pagi ini. Kita datang sujud menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan. Indah sekali Bapak Ibu ketika kita dalam hadirat Tuhan dengan hati yang rindu untuk menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran ya. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan berdoa dulu. Tadi sudah didoakan kah? Sebelum firman Tuhan disampaikan? Sudah, Pastor. Bu, sudah Bu. Ya? Oke, Pak Lukas ya. Bu Yeti. Oh, Bu Yeti sudah berdoa ya? Ya. Oke, terima kasih. Haleluya. Oh iya, betul. Tadi Bu Yeti sudah berdoa ya. Oke, haleluya. Berapa banyak sudah percaya hadirat Tuhan ada pagi ini di dalam kebaktian kita? Zoom online, lambaikan tangan. Amin. Praise the Lord. Ya, Tuhan berkati kita semua ya. Selamat datang Ko Anto. Sudah bersama dengan kita ya di pagi hari ini. Puji Tuhan kita bisa bersama-sama ya. Akan merenungkan firman Tuhan di pagi ini dan nanti Bapak Lukas Krisnanto akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua di pagi hari ini. Haleluya. Oke, mari kita akan lihat saudaraku sebuah renungan firman Tuhan di pagi hari ini dalam sorotan tema kita. Haleluya. Pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-196 ya. Ya, sorotan tema kita di pagi hari ini yaitu kemuliaan Allah dalam integritas ilahi ya. Integritas itu adalah bicara tentang kepribadian. Ya, kepribadian atau juga ada kaitannya dengan karakteristik ya ilahi.
Nah, kita akan lihat Lukas pasal 6 ayat 42 yang bernama Lukas juga. Pak Lukas akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan pagi ini buat kita semua. Pada Pak Lukas dipersilakan. Ya, terima kasih Pastor John. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Ya, Kristus. shalom. Nats Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 6 ayat 42. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Amin. Jadi lewat ayat ini Tuhan ingatkan kita sekalian betapa pentingnya integritas itu suatu ya. Integritas itu bicara bagaimana kedewasaan seseorang, kedewasaan di dalam roh, bukan cuma kedewasaan secara fisik, secara umur yang sudah bertambah sekian, tapi kedewasaan di dalam rohaninya, saudara, kedewasaan di dalam imannya ya. Ini sebuah ayat yang menjadi penegasan. Yesus katakan, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di depan matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan apa? Melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi apa yang firman Tuhan ajarkan pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, jangan kita, saudaraku, melihat kelemahan, kekurangan, sisi buruk seseorang, padahal kita tidak tahu yang ada pada kita juga itu buruk, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di sini Tuhan ingin mengajarkan kita tidak punya hak atau kita tidak punya apapun kewenangan untuk menghakimi siapapun ya, saudaraku. Nah, semua orang itu masing-masing bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dan saya percaya pagi ini kemuliaan Allah dinyatakan dalam integritas ilahi. Jadi orang yang punya integritas ilahi itu dia tidak semena-mena ya untuk merendahkan atau menghina atau selaku menghakimi seseorang ya. Seperti orang-orang waktu melihat ada seorang wanita kedapatan tertangkap basah, dia jelas-jelas baru melakukan perzinahan, dan mereka seret dia, mereka bawa kepada Yesus, mereka bilang, Yesus, menurut hukum Taurat Musa, orang yang kedapatan berzina harus dilempari dengan batu, dirajam batu sampai mati. Yesus tenang saja, selaku dia mengambil sesuatu dan dia tulis di atas tanah, sesuai yang terkasih dalam Tuhan, dia berkata, siapa di antara kamu yang merasa dirinya tidak pernah berbuat dosa, silakan. Dia yang pertama kali melempari wanita ini. Apa yang terjadi? Dari sekian orang yang banyak yang mengerumuni wanita yang kedapatan berzina itu, satu persatu meninggalkan dia. Sehingga apa yang terjadi? Tinggallah Yesus dengan perempuan ini sendiri, ya. Dan Yesus berkata, di manakah mereka semuanya itu? Dan dia bilang mereka sudah pergi. Suatu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa penghakiman itu adalah haknya Tuhan, ya. Kita tidak berhak untuk menghakimi siapapun, saudaraku, ya, termasuk hamba Tuhan atau siapapun juga, saudaraku. Masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, mari kita akan lihat ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam integritas ilahi, ya. Integritas ilahi orang percaya yang berpegang pada prinsip hidupnya, yaitu apa? Prinsip hidupnya tidak ingin mencampuri urusan orang lain, ya, saudaraku. Ya, karena dia sadar dirinya juga tidak sempurna. Nah, kesempurnaan itu adalah haknya Tuhan. Kalau gitu pertanyaannya, kapan saudara saya ini sempurna? Kapan itu, saudaraku? Saudara saya sempurna pada waktu yang sempurna itu datang. Siapa dia yang sempurna? Yesus itu datang. Baru disitulah kita benar-benar mencapai klimaks, mencapai puncaknya. Kita sempurna, saudaraku. Jadi, saudara kasih Tuhan, pertanyaannya sekarang kita sudah sempurna? Belum. Kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Dan lewat ibadah-ibadah seperti ini Tuhan semakin menyempurnakan kita dari hari ke hari secara progresif, ya. Artinya selalu berjalan terus sampai nanti puncaknya itu ketika Yesus yang sempurna itu datang, baru disitulah saudara dan saya menjadi sempurna. Amin, ya. Jadi ini sementara kita di bumi ini
dengan ibadah-ibadah yang seperti ini Tuhan sedang menyempurnakan kita. Ini adalah sebuah proses ya. Dan puncaknya pada waktu Yesus datang kembali. Nah, ini yang Tuhan ingin ada dalam hidup kita saudaraku ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam integritas ilahi. Dan ini dapat kita pelajari di dalam Roma pasal 2 ayat 1 sampai 3 ya. Tadi malam kita sudah membahas, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Oh, kita sudah membahas ya Roma pasal, tadi malam kita bahas di Roma pasal berapa? Roma 1. Oh, ini baru masuk Roma 1 ya? Iya, betul. Oh, Roma 1 ya. Sekarang ini kita sudah masuk ke Roma pasal 2 ya. Oke. Roma pasal 2, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di dalam ayat 1. Yang pertama, orang yang mengerti bahwa integritas, kemuliaan Allah di dalam integritas ilahi itu, ini dia saudaraku. Ada kata jangan di sini ya. Tuhan ingin agar dia jangan menghakimi orang lain. Amin. Karena hal itulah sama saja dengan dia menghakimi dirinya sendiri. Coba kita lihat ayatnya ya, Roma pasal 2 ayat 1. Roma 2 ayat 1. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Amin. Amin. Jadi orang yang mengerti integritas ilahi, ada kemuliaan Allah dalam integritas ilahi, dia akan sadar, oh, berarti saya jangan menghakimi orang lain. Kenapa? Karena hal itu dalam hal menghakimi orang lain, hal itulah sama saja dengan dia menghakimi dirinya sendiri. Ya, saudaraku, karena itu Bapak Ibu sekalian, kita lihat firman Tuhan begitu luar biasa ya saudaraku. Orang yang suka menghakimi orang lain, Bapak Ibu sekalian, maka dia tidak sadar bahwa dia sedang menghakimi dirinya sendiri. Dan dia akan berhadapan dengan hakim yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Semua akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya di hadapan Tuhan. Nah, ini yang pertama. Saudara-saudara, mari kita lihat yang kedua, saudara kasih Tuhan. Siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam integritas ilahi? Ini dia, saudara. Yang kedua, dia akan sadar bahwa ini saatnya ada kata jangan juga. Yang kedua, jangan mengabaikan ya. Jangan mengabaikan hukuman Allah yang berlangsung secara jujur atas orang-orang berdosa ya. Kita lihat dalam Roma 2 ayat yang kedua. Roma 2 ayat kedua. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Amin. Nah, hukuman Allah secara jujur ya, transparan berlaku atas setiap orang yang berlaku demikian. Yang berlaku demikian itu apa? Yaitu menghakimi orang lain. Bapak Ibu sekalian, orang yang punya integritas ilahi itu dia sadar betul bahwa dia tidak akan mau menghakimi orang lain, saudaraku, ya. Karena yang berhak menghakimi seseorang itu adalah haknya Tuhan, bukan haknya dia, saudaraku. Haleluya. Oke, ada kata jangan yang kedua ya. Oke, kita perhatikan jangan yang kedua itu apa? Jangan ini kalau dalam bahasa Jawa bilang itu apa ya? Sayu. Ini ada sebuah larangan. Jangan mengabaikan hukuman Allah. Jadi hukuman Allah itu pasti berlangsung ya, suka tidak suka, mau tidak mau, percaya tidak percaya, siap tidak siap, setuju tidak setuju, namanya hukuman itu akan berlaku kepada siapa saja yang melanggar akan firman Tuhan ya. Jangan mengabaikan hukuman Allah yang berlangsung secara jujur atas para pendosa. Para pendosa itu orang-orang yang suka menghakimi ya. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Berbuat demikian itu yang suka menghakimi orang lain. Jangan Bapak Ibu sekalian, itu bukan hak kita. Ya, ini yang kedua, ciri yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga, siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam integritas ilahi. Orang yang punya integritas ilahi, yang ketiga, dia akan sadar, oh berarti ada kata jangan juga. Jangan yang ketiga ini adalah larangan Tuhan. Jangan menghakimi siapapun ya yang berbuat salah sedangkan dia sendiri ikut melakukannya.
Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita lihat ya, Roma pasal 2 ayat yang ketiga. Roma 2 ayat 3, dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Amin. Tidak akan luput, saudaraku ya. Jadi setiap orang yang melakukan pelanggaran, semua bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Pelanggaran dalam arti di sini mereka melanggar akan ketetapan Tuhan. Tuhan berkata, jangan menghakimi. Kalau orang menghakimi berarti dia sudah melanggar ketetapan Tuhan. Maka dia tidak akan luput ya dari hukuman Allah, saudaraku. Jadi kita lihat, saudaraku ya, sedangkan engkau sendiri melakukannya. Kita menghakimi orang lain, tapi kita sendiri melakukannya. Bapak Ibu sekalian, nah ini sama saja dengan apa, saudara-saudaraku? Lempar batu sembunyi tangan, ya. Nah, Tuhan tidak ingin itu ada dalam kehidupan kita, ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saya berdoa supaya pagi hari ini kita benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu integritas ilahi, saudaraku. Nah, apakah benar ada kemuliaan Allah di dalam integritas ilahi? Jawabannya ada. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak punya integritas ilahi? Artinya dia melakukan pelanggaran, terus melanggar akan ketetapan Tuhan. Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya sudah pasti tidak ada, ya. Nah, inilah Bapak Ibu, kita mau melihat akan kemuliaan Tuhan. Berapa banyak saudara hari ini yang ingin sekali rindu melihat kemuliaan Allah dalam hidupnya? Lambaikan tangan. Oh, maka pagi ini mari miliki integritas ilahi, ya. Ada kata tiga, kata jangan itu ada tiga. Jangan apa tadi? Jangan menghakimi orang lain. Kemudian jangan mengabaikan hukuman Allah. Lalu kemudian jangan menghakimi siapapun yang berbuat, ya. Maksudnya berbuat yang menghakimi sementara dirinya sendiri ikut melakukannya. Lalu kita lihat apa hasilnya. Ini dia hasilnya. Yang pertama ini, saudaraku. Kita perhatikan ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tidak menghakimi orang lain, ya. Sementara yang lain itu dia menghakimi orang lain. Jadi kita tidak ikut-ikutan, saudaraku. Orang lain menghakimi, biarin urusan mereka dengan Tuhan. Yang penting aku, saudara saya, kita tidak menghakimi orang lain. Ya, kita lihat Roma pasal 2 ayat 1. Roma 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Amin. Ya, jadi saudara, kita tidak menghakimi orang lain bukan berarti bahwa kita itu setuju dengan dosa yang dilakukan seseorang. Namun Bapak Ibu sekalian, itu urusannya dengan Tuhan. Tugas kita Pak, mendoakan orang itu. Supaya kalau memang dia tersesat, Tuhan bawa dia ke jalan yang benar, ya. Kalau dia dalam keadaan berdosa, biarlah Tuhan ampuni dia, Tuhan berikan dia belas kasihan, ya. Itu tugas kita. Dan kita berdoa juga sehingga orang ini bisa dituntun untuk makin hari makin mengenal kebenaran, sehingga orang ini makin mengerti, oh ternyata dia sudah salah, dia akan dibawa ke jalan yang benar, ya. Oke, mari kita lihat yang kedua. Hasil yang kedua dari orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam integritas ilahi, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia diluputkan. Diluputkan dari apa, saudaraku? Diluputkan dari hukuman. Dan yang lain itu tidak luput dari hukuman, ya. Siapa yang diluputkan dari hukuman? Orang yang tidak menghakimi orang lain. Lalu siapa yang tidak luput dari hukuman? Itulah orang yang menghakimi orang lain. Mari kita lihat Roma pasal 2 ayat yang kedua. Roma 2 ayat 2. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Amin. Atas mereka yang berbuat demikian, hukuman Allah berlaku atas mereka. Tetapi bagaimana dengan orang yang tidak menghakimi orang lain? Apakah hukuman Allah berlaku atasnya? Tidak akan berlaku, ya. Artinya dia diluputkan dari hukuman Allah, saudaraku, ya. Nah, indah sekali Bapak Ibu, ini sebagai hasilnya, sebagai akibat orang yang tidak menghakimi orang lain itu dia diluputkan dari hukuman Allah. Kalau gitu siapa yang tidak luput dari hukuman Allah? Itulah orang yang suka menghakimi orang lain, ya. Saudara-saudara, sekarang pilihan ada pada kita. Kita mau yang mana?
Kita mau luput dari hukuman Allah atau kita mau mengalami hukuman Allah. Saya berdoa supaya jangan kita mengalami hukuman Allah, ya. Maka itu kita tidak boleh menghakimi. Amin, saudara-saudaraku. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara sekalian. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia luput dari hukuman, sementara yang lain itu tidak luput dari hukuman. Kita lihat ya, Roma pasal 2 ayat yang ketiga. Roma 2 ayat 3. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Amin. Jawabannya tidak akan luput. Lalu bagaimana supaya bisa luput? Minta ampun di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan berikan belas kasihan, supaya tidak ada hukuman itu, ya. Saudara, Roma pasal, kalau kita lihat ya, Roma pasal 8 ayat 1, dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi ketika ada hukuman itu datang dan dia sadar dia minta ampun, dan lalu suraku Tuhan luputkan dia dari hukuman itu. Ya, kalau dia mau bertobat minta ampun suraku, Tuhan luputkan dia. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita sekalian. Biarlah semua kita memiliki integritas ilahi, ya, mempunyai kepribadian yang sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Kita akan berdoa ya bersama-sama di pagi hari ini. Praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, haleluya. Silakan Pak Lukas berdoa untuk firman Tuhan di pagi hari ini yang sudah kita dengar. Haleluya. Mari kita kesatukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman yang Kau taburkan pagi ini buat kami, mengajarkan kepada kami sebagai anak-anak-Mu untuk mempunyai integritas ilahi dalam hidup kami ya Tuhan. Supaya apa Tuhan? Supaya kami masing-masing melihat kemuliaan Allah itu nyata hadir di dalam kehidupan kami. Ajar kami terus Tuhan, ajar kami agar kami jangan menghakimi orang lain di dalam kehidupan kami dan jangan mengabaikan hukuman Allah yang berlangsung secara jujur atas para pendosa-pendosa dalam kehidupan kami. Dan jangan menghakimi siapapun yang berbuat salah di dalam kehidupan kami. Sedangkan dia sendiri ikut melakukannya. Ampuni Bapa, ampuni Tuhan, ampuni kami. Kami menyadar Tuhan kami manusia banyak akan salah dan dosa, pelanggaran, bahkan kelalaian dalam kehidupan kami yang kami sengaja maupun yang tidak sengaja Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni segala Ya, ampuni Tuhan. Yesus. Karena kami tidak sadar, kami terlalu banyak menghakimi orang lain, sedangkan itu terjadi dalam kehidupan kami sendiri. Ya, Yesus. Ampuni Tuhan, ampuni melalui firman-Mu ini kami diingatkan, kami disadarkan, kami ditegur, kami dinasihati dalam diri kami untuk kami belajar mempunyai integritas ilahi yang baik dalam kehidupan kami. Kami mau mengubahnya dalam kehidupan kami. Menjadi terang Kristus yang hidup dalam kehidupan kami, yang membawakan damai dalam hidup kami kepada orang lain. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan supaya kehidupan kami bisa melihat dan merasakan bahwa kemuliaan Allah itu hadir, ada selalu di dalam kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat teguran firman-Mu pagi ini. Biarlah Roh Kudus terus bekerja, berkarya di dalam kehidupan kami. Kami semuanya mau belajar terus akan kebenaran firman-Mu yang Kau taburkan melalui hamba-Mu Pastor John Sarbunan ini Tuhan. Agar kehidupan kami benar-benar diubahkan menjadi ciptaan-Mu yang baru setiap. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor John Sarbunan yang begitu baik, yang begitu setia. Memberkati kami anak-anak-Mu di dalam kehidupan kami, hari-hari kami, setiap hari. Melalui ibadah sesi sisium online ini baik pagi maupun malam. Tabur firman-Nya yang selalu baru setiap hari buat kami. Berikan hamba-Mu panjang kesempatan ekstra yang daripada-Mu dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hikmat yang dari surga turun atas hamba-Mu Pastor Josar bukan di dalam nama Tuhan Yesus. Daripada-Mu diberikan kepada kami anak-anak-Mu, agar kami semuanya bersama-sama bertumbuh di dalam keimanan rohanian kami bersama-sama di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati istri anak-anaknya, berkati keluarga besar yang demikian, berkati kami yang hadir pada ibadah
pagi hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah Kau selama-lamanya. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang baru Kau taburkan buat kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas untuk doa yang sangat indah sudah dinaikkan di pagi hari ini. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Ya. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri sudah memimpin ibadah pada pagi hari ini yang telah dipakai Tuhan yang luar biasa. Saya merasakan saya selalu minta bantuan doa maupun sakit. Cucu saya sampai 3 sakit itu kena lambung. Tuhan sudah sembuhkan melalui Bapak Pendeta John Sarbuna. Yesus memberkati. Dan terima kasih Ibu Nina yang menyampaikan doa pembukaan. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Nina, saya senang sekali. Mulai kita bertemu lagi ya. Oke, luar biasa. Praise the Lord. Terima kasih yang Ibu Betty yang telah membawa doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih Bapak Lukas Rismanto, juga doa peneduhan firman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sekali lagi Bapak Lukas yang luar biasa dipakai Tuhan, juga selalu kasih saya semangat memperdengarkan firman Tuhan. Ya ini loh, saya senang ibadah di satu sama lain. Ya saya ini sekarang juga kesaksian. Saya dulu itu orangnya keras. Lama saya ikut ibadahnya Pak John, saya selalu bilang, Tuhan ubah aku. Maupun ada yang caci maki saya enggak mau lawan dia, saya enggak mau. Saya serahkan sama Tuhan. Lalu saya pegang firman di Mazmur 37 ayat 5. Itu nanti dia urusan sama Tuhan. Benar akhirnya dia langsung minta ampun kepada saya. Oh ya, sama-sama. Ini kesempatan kita sudah tua, kita lebih dekat, lebih setia. Saya selalu minta sama Tuhan, Tuhan ubah saya. Saya ini orangnya keras sekali. Saya di kantor itu terakhir, saya kaget. Bapak kepala itu dia panggil saya. Kantor pos Juanda itu yang perempuan ada 9 saja. Di situ dia tahu di dalam pekerjaan saya kurang berapa tahun itu, kurang 8 tahun. Saya pensiun, saya ditaruh di bagian arsip bongkar muat. Itu saya pegang arsip bongkar muat. Kepala kantor lihat saya kerja kok rapi. Saya kerja juga, saya membantu mandor saya. Oleh karena bongkar muat itu semua laki-laki, cuma saya saja sendiri yang perempuan. Akhirnya kepala kantor mau pindah di Semarang, dia panggil saya, Ibu Joyce, selama ini ditaruh di bagian apa saja. Saya cerita, oleh karena mandor itu dia kurang 2 bulan dia pensiun. Karena kepala kantor lihat saya juga tarik kantongan itu turun dari truk. Pak Jo tahu kantor pos saya, kantor saya. Saya tarik kantongan yang 50 kilo itu. Jadi situ
langsung dia tunjuk saya, Ibu Joyce, nanti Pak Romlami ini pensiun, Ibu Joyce ganti. Jadi Ibu Joyce ngerangkep arsip sama mandor. Saya di mandor itu 7 tahun. Saya ikut ngawal ke Jakarta, ke Bandung. Saya merasakan kasihan yang sopir sama yang pengawal. Akhirnya ada dari orang pusat datang, saya dipanggil dengan kepala kantor, saya ceritakan. Di situ dia lihat kerjaan saya yang luar biasa. Saya bilang, saya luar biasa dipakai Tuhan. Saya juga membantu teman-teman. Jadi ada 4 grup. Satu grup itu 16 orang. Laki-laki semua, cuma saya sendiri perempuan. Lalu saya minta sama Tuhan, tuntunan sama Tuhan, yaitu saya ikut ibadah di Pak John itu. Saya belajar. Ya, ini kesaksian saya. Jadi sekarang kita sudah tidak usah gondok-gondokan. Semua serahkan saja sama Tuhan. Pak Lukas, terima kasih ya Pak Lukas. Ya, itu kesaksian saya. Dan selanjutnya Profetik akan disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Silakan Pak Lukas. Haleluya. Terima kasih Bu Joyce buat waktu kesempatan yang diberikan oleh saya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, semangat pagi. Mari kita sama-sama mendeklarasikan doa profetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC kita yang tercinta. Amin. Mari kita doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan manusia. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan Yes. semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Haleluya. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan Yes. ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan Yes. terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doanya. Amin. I receive.
Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amen. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Tuhan Yesus berkati Pastor John. Saya kembalikan kepada Ibu Joyce Putirai. Waktu saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Lukas Krisnanto. Terima kasih yang juga telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati, luar biasa. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Weli Hokubun dari Jayapura, Papua. Silakan Ibu Weli. Baik Ibu Joyce, untuk waktunya Bapak Ibu mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Hadirilah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4.00 WIB dan di waktu malam pukul 19.00 WIB. Ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 30 Maret 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di Ibu Linda Effendi Jalan Palem Selatan 4 Garing MC 68 Pondok Chandra Indah Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Selestawati dengan nomor HP tertera. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Maret 2024, Bapak Pendeta John Sarbonan MA, dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang pernikahan kudus bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Demikian, siapa lagi yang menyusul HUT-nya harus menghubungi Ibu Sinta Nini Selestawati dengan nomor HP tertera. Demikian info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Waktu saya kembalikan Ibu Joyce. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli. Ya, terima kasih Ibu Weli Hukubun telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, terima kasih saya sebagai Ibu Joyce sebagai host mengucapkan buat kita semua Tuhan Yesus memberkati pada ibadah pagi hari ini. Dan sebelum
kita menerima berkat doa oleh Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan dari Kediri yang selalu diberi kekuatan, kesehatan, umur panjang yang tak putus-putusnya. Ibadah pagi sampai malam. Saya juga sendiri melihat, saya kembalikan lagi dengan kesaksian saya. Waktu itu Bapak Pendeta minta tolong ke kantor dengan perjalanan dari Kediri ke Surabaya itu sudah sore. Dia melanjutkan untuk memimpin ibadah pada malam hari. Saya sampai di rumah itu saya rasa, aduh, Tuhan itu luar biasa. Saya percaya Bapak Pendeta John Sarbunan diberi sehat, kuat, panjang umur. Pak John, saya merasakan Pak John. Saya lihat dia setir mobil bergantian dengan Ibu Sinta. Saya juga merasakan naik mobil itu juga capek, apalagi tangan sama kaki capek, tapi luar biasa. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kami mengucapkan terima kasih yang hadir pada pagi hari ini. Saya percaya semua diberkati Tuhan. Dikasih sehat, dikasih kuat, dikasih panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan ke Bapak Pendeta John Sarbunan dari Kediri. Silakan Pak John. Terima kasih. Ya, Bu Nina. Ada yang mau disampaikan? Mic-nya Bu Nina, mic-nya. Mic. Oh, mic-nya. Oh, signalnya. Mungkin mic-nya ketutup kali. Signal Pak John. Ya, Bu Nina, halo, bisa dengar suara? Ada. Ya. Oh, oke. Nah, oke, sip. Suaranya bisa keluar. Oke. Ada yang mau disampaikan, Bu Nina? Kesaksian hidup saya teringat waktu anak saya itu telepon dan dia membagikan berkat, dia langsung mengatakan begini, Mama, jangan lupa perpuluhan. Saya langsung teringat hamba Tuhan yang harus diberkati perpuluhan ini, Pak John. Padahal kita sudah tidak berjumpa itu kurang lebih berapa tahun. Tuh. Tapi kok yang langsung terbersit di dalam pikiranku kok Pak John. Berarti saya meyakini, mengimani bahwa kalau kita bertemu di dalam roh, kita saling mendoakan, itu akan ada kontak. Jadi sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini tidak ada yang kebetulan. Karya Tuhan itu tidak ada yang kebetulan. Semuanya pasti ya dan amin. Buktinya sekalipun sudah berapa tahun, saya toh kembali beribadah dan di pagi hari ini boleh bertatapan sekalipun itu hanya lewat Zoom. Tapi saya percaya ini rencana Tuhan. Dan saya mau bersama juga yang tadi malam Pak John. Ya. Datang ke sini. Kan kita menjaga kekudusan, jadi untuk sementara saya mengambil keputusan untuk pisah. Biar kita saling koreksi diri. Ya memang kena betul firman Tuhan pada pagi hari ini. Kemuliaan Allah dalam kriteria Allah. Integritas Allah. Jadi kalau kita memang mau benar-benar mengikuti apa yang Tuhan inginkan, firmankan, semuanya pasti akan ada pemulihan. Dan ini satu persatu terjawab. Yang saya heran begini Pak John. Di satu sisi saya menginginkan, saya mau merebut hati dia biar dia mau mengakui Yesus sebagai juru selamat dan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu pengharapan saya dan saya tidak boleh memaksakan karena besi manusia menajamkan manusia, tetapi kehendak yang sesungguhnya adalah milik Allah. Jadi saya hanya berserah. Saya mohon juga dukungan doa dari Pak John, juga Ibu Bapak sekalian untuk dapat menopang saya lewat doa.
tadi malam kan saya blokir nomornya. Tadi malam tiba-tiba dia datang, dia ketuk pintu, pas saya sebentar mau persiapan mau ikut Zoom. Terus 6:30 saya langsung bilang, dia datang tuh saya langsung bilang, saya mau Zoom ini, tolong belikan saya tripod, karena tripodku kan patah. Akhirnya kita pergi. Terus di dalam perjalanan dia menceritakan bahwa Ibu Suli menelepon dia, dan dia waktu itu ada di toko di anaknya Bu Suli Kohari, yang mana mau beli alat spare part, dan di situ tawar-menawar antara Kohari sama Mas Aji. Mas Aji ini kan mungkin karena dia merasa malu gara-gara kita pisah sementara, dia itu kayak menjauh dari keluarga Bu Suli. Nah sebenarnya yang saya imani, perpanjangan tangan Tuhan itu lewat keluarga besar Bu Suli untuk saya dan Mas Aji. Jadi saya itu pelayanan di situ merawat anak-anak yang sakit, cucu-cucu yang sakit, sampai babysitter. Berarti ini adalah kemuliaan Tuhan untuk saya, di mana saya harus melayani mereka dan Mas Aji di dalam urusan spare part, baik dalam menyetir sebagai sopir maupun untuk bawa-bawa spare part yang ada. Dan tadi malam itu dia cerita, dia bilang, Mak, ya inilah caranya Tuhan. Saya sampai terheran-heran dan saya tanya Tuhan dalam hatiku semenjak dia pulang, Tuhan apa rencanamu? Selama ini saya jarang dan tidak mau tanya Tuhan apa rencanamu, atau saya maksudnya mau menentang Tuhan. Tapi tadi malam saya benar-benar langsung bersuara, Tuhan apa rencanamu? Di satu sisi kita belum dinikahkan secara sakramen yang kudus, sementara Tuhan di depan mata ini Engkau memperdengarkan dan menunjukkan arah bahwa kita nanti akan diberikan rumah untuk kita tempati. Karena satu hal alasan saya di sana, rumah itu yang kita tempati awal itu ada anaknya sempit, terus panas, terus pokoknya berbagai alasan lah. Tapi yang paling utama saya ingin dia itu dipulihkan dan mau mengakui Yesus itu adalah Raja. Dan dia bilang, dia langsung bersuara begini, ternyata Mak, berkat kita memang lewat Bu Suli. Tuhan itu memang siapkan berkat itu lewat Bu Suli. Aku itu menangis dalam hati. Pikirku begini, Tuhan, apakah ini bagian dari rencanamu? Agar kita saling membenahi diri, mengurusi diri. Karena sesuai dengan firman, kita jangan melihat kesalahan orang lain, selumbar yang ada di balok mata orang lain, sementara diri kita, bentuklah diri kita sendiri. Jadi sekarang saya belajar untuk lebih sabar dan lebih mengoreksi diri, karena selama ini seperti yang Bu Joyce katakan, keras. Saya juga keras, namanya orang Manado, baru bercerita biasa, sama dengan orang bertengkar. Tuh, kadang kalau terima telepon dari Manado, sampai tetangga bilang, Mbak Nina lagi ngobrol atau apa? Saya bilang saya lagi ngobrol. Ya beginilah orang Timur kalau bicara, memang nadanya tinggi, tapi sesungguhnya tidak, saudara-saudara. Saya betapa Tuhan mengasihi hidup saya dan Mas Aji. Saya tidak tahu apa rencana Tuhan ke depan, tapi saya mengimani setiap rencana Tuhan tidak akan gagal. Amin. Ya, terima kasih kesempatan. Praise the Lord, kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Sebentar Pak John. Ya, Bu Joyce, silakan. Saya tambahkan Pak John, Bu Nina. Bu Nina enggak usah takut. Saya seperti Bu Nina. 24 tahun saya berlainan agama dengan suami saya, anak-anak saya 4 itu. Akhirnya kalau kita lebih dekat, lebih setia, anak-anak melihat kita, kita merendahkan saja, merendahkan. Ini saya kasih resep. Tiap suami saya tidur, saya jamah gini. Jamah. Tidak ada kerinduan supaya dia satu iman maupun anak-anak. Jadi anak saya 2 sama suami sudah diselamatkan. Ini tinggal 2. Saya percaya seisi rumah 1 diselamatkan, semuanya diselamatkan. Yaitu kesaksian saya. Terus berjuang, Bu Nina. Terima kasih. Ya, makasih Bu Joyce. Terima kasih. Ya, saya sementara berjuang. Saya hanya berpengharap saya. Gada dan tongkatnya selalu akan menuntun saya, karena dia adalah gembala yang hidup. Amin. Yes. Baik. Amin. Firman Tuhan pelita bagi kakiku, jalanku. Yes.
Ya, terpujilah Terima Tuhan. kasih, Ustaz. Amin. Ya, mantap ya. Tetap percaya bahwa semuanya indah pada waktunya. Amin ya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jalan Tuhan adalah jalan yang indah, saudaraku. Nah, karena itu mari Bapak Ibu sekalian, kita bersatu hati pada pagi hari ini. Kita akan bawa dalam doa ya, setiap pergumulan, permohonan saudara-saudara sekalian. Percaya bersama dengan Tuhan, ada jawaban, ada pertolongan Tuhan ya. Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Mari saudara sekalian, kita satu dalam doa bersama-sama di pagi hari ini. Haleluya, haleluya, glory, glory bagi Tuhan Yesus. Glory bagi Yesus Tuhan. Mari Tuhan. Mari Tuhan Engkau menjamah setiap hati yang hadir pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu hari demi hari bagi anak-anak-Mu di pagi hari ini. Kami doakan ya Tuhan untuk Ibu Nina dalam nama Yesus. Sebagaimana Tuhan sudah mendengarkan doa Ibu Joyce untuk suaminya, Tuhan kami percaya Engkau juga mendengarkan doa Ibu Nina untuk suaminya. Oh Tuhan, Pak Aji, kami percaya hati manusia di tangan Tuhan. Dan kami lihat tidak akan lama lagi. Dia akan membuka hati menerima Engkau Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Di dalam nama Yesus kami percaya satu orang diselamatkan. Sesi keluarga diselamatkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Karena itu Tuhan, mari Tuhan Engkau menjamah saat ini Tuhan hati dari Pak Aji Purnomo di dalam nama Yesus. Engkau adalah biji mata Tuhan. Engkau adalah umat tebusan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan menjauhkan daripadamu hati yang keras, memberi engkau hati yang baru, hati yang taat. Dalam nama Yesus inilah waktunya. Tuhan bekerja saat ini juga di dalam nama Yesus untuk menjamah hatimu. Tuhan, kami berdoa, kami percaya apa yang dirindukan Ibu Nina, kami lihat tidak akan lama lagi terjadi. Firman-Mu ya dan amin akan digenapi. Kami doakan juga untuk putranya, Sas yang sedang berlayar, Tuhan sertai dia, jagai, lindungi dia seperti Engkau menjaga, melindungi biji mata-Mu sendiri ya Tuhan. Dijauhkan dari tangan-tangan jahil, dijauhkan dari tangan-tangan ya Tuhan orang-orang jahat. Ya Tuhan, terima kasih menuntun dia lebih dekat, semakin melekat di Jawa Tengah dalam Tuhan Yesus. Oh Tuhan menanti akan Tuhan datangnya seperti ini bersama kandungannya. Kami percaya dalam rahim istrinya ini sudah ada kehidupan di dalam nama Yesus, dan kami tahu Tuhan akan datang waktunya istrinya Sas akan melahirkan. Terpujilah nama-Mu, pakai Bu Nina menjadi saksi, menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Buatkan hatimu Bu Nina punya rencana besar atas kehidupanmu. Di dalam nama Yesus akan ada keajaiban-keajaiban Tuhan dalam beberapa waktu ke depan. Engkau akan melihat apa yang belum dilihat. Engkau akan mendengar apa yang belum kau dengar. Engkau akan bisa merasakan apa yang belum kau rasakan. Dan engkau akan mengerti apa yang belum kau mengerti dalam nama Yesus. Tuhan akan menunjukkan kepadamu apa yang harus kau lakukan di hari-hari ini. Karena itu lebih dekatlah dengan Tuhan. Teruslah pelajari firman Tuhan, karena firman itu adalah kekuatan bagimu. Itu adalah penuntun langkah-langkahmu. Dia menjadi pelita bagi kakimu dan terang bagi jalan hidupmu. Di jalan itu engkau tidak akan tersandung. Di jalan itu engkau aman. Dan di jalan itu tidak ada jalan buntu. Yang ada adalah jalan penuh dengan kebenaran. Jalan yang penuh dengan kedamaian. Jalan yang penuh dengan kehidupan. Itu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan pakai Bu Nina menjadi alat dalam tangan-Mu. Kami akan melihat Tuhan, tidak akan lama lagi Mas Aji akan datang dan dia akan beribadah bersama-sama dengan Ibu Nina. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kami juga doakan Bu Joyce Putirai, Tuhan pulihkan kesehatan-Mu. Dalam nama Yesus tidak ada lagi vertigo, tidak ada lagi darah tinggi. Dalam nama Yesus kuasa Tuhan menghampiri engkau. Iman-Mu berkata bahwa oleh glory Yesus aku disembuhkan, aku dipulihkan, aku ditolong Tuhan. Dalam nama Yesus tangan yang kuat sedang bekerja menjamah engkau pagi ini. Terima aliran kesembuhan sedang mengalir atas tubuhmu. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah kuat, dan jadilah menang. Ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya.
Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, kami tahu satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Kami melihat, oh Tuhan, suaminya Pak Umar sudah diselamatkan. Kami lihat anak-anak, menantu, dan juga cucu juga diselamatkan. Yang belum, 2 orang ini kami serahkan Wawan bersama istrinya, dan juga Tuhan kami percaya yang lain akan juga ikut diselamatkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, Bu Joyce. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhanmu, karena dia gembalamu yang baik. Dia menyediakan semua yang kau butuhkan. Karena itu tugasmu adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepadamu. Dalam nama Yesus, Tuhan pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Di tanganmu ada kuasa Tuhan, Bu Joyce. Di dalam hati dan hidupmu ada kuasa Tuhan. Dan aliran kuasa Tuhan sedang mengalir atas tubuhmu. Terima di dalam nama Yesus, kekuatan, kemenangan, keajaiban, terobosan ajaib akan terjadi dalam kehidupan. Dalam nama Yesus. Ibu Yeti Sulistiorini, dalam nama Yesus, Tuhan berkata, aku melukis engkau di telapak tanganku, dan aku ini mengasihi engkau karena engkau berharga di mataku, dan aku tidak akan pernah melupakan engkau. Di dalam nama Yesus, kuatkan hatimu. Ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan dalam dirimu. Dalam nama Yesus, Tuhan akan membawa engkau berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Karena itu, mantapkan hatimu saat ini juga, bahwa dengan Tuhan engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tuhan akan melakukan itu dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau melangkah. Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan sudah menyertai engkau, engkau tidak akan takut menghadapi apapun. Setiap angin badai, setiap angin ribut, gelombang yang besar, setiap serangan-serangan musuh tidak akan pernah bisa menghampiri engkau dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan ada di dalam dirimu. Tuhan akan membawa engkau berjalan dalam kekuatan kuasanya. Engkau akan mampu menerobos setiap kekuatan musuh. Di dalam nama Yesus, di dalam kehidupanmu, saya percaya ada perlindungan Tuhan yang kuat. Ada malaikat yang berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, bahkan mematahkan palang-palang besi. Kuatkan hatimu saat ini juga, dalam nama Yesus. Untuk Pak Lukas Krisnanto, dalam nama Yesus. Yes, Tuhan menaruh kuasa di dalam perkataan-perkataan di dalam mulutmu. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau perkatakan dari hatimu yang percaya, engkau akan lihat hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Hal-hal yang sepertinya mustahil, Tuhan akan buat dan tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan bawa engkau bergerak di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam nama Yesus. Oh, apa yang belum dinyatakan, Tuhan akan nyatakan kepadamu. Apa yang belum engkau lihat, engkau akan lihat. Apa yang belum engkau dengar, engkau akan dengar itu. Dalam nama Yesus, apa yang belum engkau pahami dan mengerti, engkau akan paham dan mengerti. Tuhan akan mengajar engkau tentang segala sesuatu. Roh hikmat akan turun atasmu. Dalam nama Yesus, hati seorang murid Tuhan berikan kepadamu, sehingga kau akan bisa mengenal pribadi Tuhan dari apa yang kau pelajari selama ini. Dalam nama Yesus, kuatkan Pak Lukas. Aku percaya akan ada terobosan-terobosan dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam pekerjaannya. Dalam nama Yesus, Tuhan sedang membukakan bagimu pintu-pintu yang tertutup. Saat ini sedang terbuka, jalan-jalan yang buntu sedang terbuka hari ini. Kuatkan hatimu, tetap percaya bersama Yesus. Kau akan mendapatkan segala yang Tuhan janjikan itu. Tetap percaya berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, karena disitulah kekuatan kemenangan kehidupan masa depanmu. Memberkati Pak Lukas bersama putrinya. Oh Tuhan, adik Kesia Temi, memberikan mereka pengharapan, penghiburan, dan sertai Kesia dalam menyelesaikan studinya. Skripsi akan, aku percaya semua bisa selesai dengan baik. Dan juga selama masa magang di Hotel Shangri-La, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan tunjukkan kebaikan lewat orang-orang sekitarnya untuk mendukung dia, membimbing dia, menuntun dia, berbuat baik bagi dia. Dalam nama Yesus, terima kasih, ini doa kami kepadamu. Untuk Ibu Beli Ukupun, dalam nama Yesus, Tuhan sudah melihat hatimu. Tuhan tahu segala kerinduanmu. Apa yang kau doakan selama ini, Tuhan sudah mendengar. Tuhan sedang mendengar dan Tuhan sedang mendengar. Tuhan sudah melihat apa yang sedang engkau gumuli. Tuhan tahu kekuatanmu tidak seberapa, tapi bersama dengan Tuhan, engkau akan berjalan dalam kekuatan Tuhan. Dan tidak ada kekuatan musuh yang sanggup menghampirimu. Tidak ada kekuatan musuh yang sanggup menghadapimu. Dalam nama Yesus, Tuhan akan bawa engkau di dalam kekuatan kuasanya. Dalam nama Yesus,
engkau akan lihat satu persatu janji Tuhan akan digenapi. Apa yang kau pelajari, apa yang kau rindukan, engkau ingin menggali lebih dalam firman. Nah, segala firman yang kau dengar itu akan digenapi satu persatu. Kuatkan hatimu, Tuhan menolong engkau pada waktunya. Aku berkata jantungmu akan stabil, denyut, detak, bahkan ritme jantungmu akan bergerak dengan baik, akan bergerak dengan teratur. Dalam nama Yesus, kaki yang bengkak tidak bengkak lagi dalam nama Yesus. Kesehatan tubuhmu terjamin oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati apapun yang kau kerjakan bersama dengan Tuhan, semuanya disertai Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati, oh Tuhan, semua yang dia rindukan, yang dia doakan, satu persatu Tuhan sudah dengar pada pagi hari ini. Baik untuk Pak Steven, untuk Ibu Erna, Ibu Erni, baik juga untuk Yuli, untuk Kasih, ya Tuhan, kami doakan juga untuk Nito, untuk Arsenio, untuk Aldrik, Aldo, ya Tuhan, kami doakan, kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja saat ini juga di dalam nama Yesus. Dan kami percaya juga untuk Pak Steven De Freitas, Tuhan sudah menolongnya. Terima kasih Pak Wahyu Hukubun, juga Ibu Sinta, Tuhan sertai mereka dalam proyek-proyek yang ada. Tuhan berikan mereka kapasitas yang lebih besar lagi. Terima kasih, kami percaya Tuhan, manusia menutup 1, Tuhan membuka 10. Dalam nama Yesus akan ada berkat yang terbaik bagi Pak Wahyu. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Untuk Pak Anto dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan akan memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk engkau dapat mengenal pribadi Tuhan dengan benar di dalam nama Yesus. Tuhan akan menunjukkan kepadamu jalan-jalan yang harus engkau lalui. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan sedang mengalir atasmu Pak Anto pada pagi ini. Kau terima, Tuhan sedang memulihkan keadaanmu, fisikmu, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu. Dalam nama Yesus, karirmu Tuhan sedang pulihkan. Tuhan sedang membuat engkau bertambah-tambah, tidak berkurang-kurang. Tuhan akan membuat engkau naik dan tidak akan turun. Tuhan tambahkan order omset, Tuhan tambahkan pelanggan, customer yang banyak di dalam usahamu, tokomu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kami berdoa untuk cucunya, kami bersyukur anak Yosefin sudah engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan, segala pujian hanya bagi Yesus selama-lamanya. Kami tahu Tuhan sudah mengerjakan hal yang terbaik bagi Ko Anto. Tuhan sudah selamatkan jiwanya dari kebinasaan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan sudah meluputkan dari maut. Dan kami percaya hidup ini adalah sebuah anugerah Tuhan, sebuah kesempatan. Tuhan, kami percaya serta Ko Anto sepanjang hari ini, Tuhan akan mencukupi segala kebutuhanmu di dalam nama Yesus. Semua yang hadir pagi ini juga memberkati Ibu Meliawati, Ibu Sinta, Yohan Sri James, semua yang hadir diberkati pada pagi ini. Teman-teman kami yang tidak sempat hadir, Tuhan tolong sembuhkan yang sakit, hidupkan yang susah, angkat yang jatuh, kuatkan yang lemah, dan beri pertolongan bagi yang membutuhkan pertolongan. Berkati kebaktian nanti malam ya Tuhan, Ibu ADC dan tim yang akan melayani, dan juga berkati kebaktian besok pagi di sepanjang minggu ini, kebaktian sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, berkati Tuhan. Untuk tanggal 30 di Surabaya di tempat Ibu Linda, Tuhan sembuhkan Bu Linda Effendi dalam nama Yesus. Sembuhkan juga Cinyo yang ada di Nganjuk, sembuhkan juga Pastor Cornel Ismail, sembuhkan juga Ibu Joyce di Jalan Manya Rejo, sembuhkan dalam nama Yesus Pak Bambang ya Tuhan, Ibu Ima, sembuhkan Pak Bruri, Bu Rosalin, orang tua kami terkasih yang sudah dari Jerman datang ke Indonesia. Tuhan sertai mereka dalam setiap urusan-urusan. Kami percaya Tuhan mendengar doa ini di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian. Kami berkati bangsa Israel pagi ini, diberkatilah engkau bangsa Israel, anak cucu keturunan Abraham, engkau diberkati selama-lamanya, dan Tuhan berkat yang sama juga engkau berikan pada kami, karena Tuhan katakan siapa yang memberkati bangsa Israel, dia akan diberkati. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan, terima pertolongan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Tuhan berkati Pak Lukas, Bu Yeti, Bu Nina, Bu Joyce, Bu Beli, Bu Kubun. Sama-sama. Pelayanannya, Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati Aren juga ya. Ibu Nina, Ibu Joyce, Ibu Yeti, Pak Lukas, Berkati Pak Lukas, Bu Anto. Yohan Cinti, Pak Sianto, Ibu Meliawati. Shalom semua. Ya, shalom. Salam buat teman-teman ya, keluarga semua di rumah.
Selamat beraktivitas, Tuhan berkati Ya, semuanya. makasih Bapak Pendeta. Ya, amin. Semangat ya, God bless you. Sampai jumpa lagi nanti malam. Terima Ya, kasih. ya. Tuhan berkati Bu Yeti, semangat ya. Salam buat Ya, anak-anak semua terima ya. kasih, Pak. Ya, Tuhan berkati Bu Bu Nina. Ya. Salam buat Pak Haji ya, Bu Joyce, Pak Umar ya. Tuhan berkati semuanya. Bye-bye.